Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, menggerakkan. Bapak Ibu guru hebat, pada kesempatan kali ini izinkan saya memaparkan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Ki Hajar Dewantara adalah seorang tokoh pendidikan Indonesia yang memiliki pandangan mendalam mengenai esensi pendidikan, pengajaran, dan pembentukan karakter. Pemikiran-pemikirannya memberikan pandangan yang kaya dan holistik tentang tujuan dan metode pendidikan, serta bagaimana pendidikan harus disesuaikan dengan lingkungan alam dan perkembangan zaman. Dalam pemikirannya, ada beberapa poin kunci yang dapat saya ambil sebagai kesimpulan. Yang pertama, pendidikan dan pengajaran. Yang kedua, tujuan pendidikan. Yang ketiga, kodrat alam dan kodrat zaman. Yang keempat, budi pekerti. Keseluruhan, pemikiran Ki Hajar Dewantara memberikan pandangan yang holistik tentang pendidikan sebagai sarana untuk membentuk individu yang berbudaya, mandiri, dan bertanggung jawab. Pemikirannya menekankan pentingnya mengintegrasikan aspek intelektual, moral, dan emosional dalam pendidikan, serta mengakui bahwa pendidikan harus responsif terhadap lingkungan alam dan perkembangan zaman. Dengan pandangan ini, Ki Hajar Dewantara mengilhami pendekatan pendidikan yang melampaui pemberian pengetahuan semata menuju pembentukan manusia yang beretika dan berkontribusi dalam masyarakat. Refleksi dari pengetahuan dan pengalaman baru setelah saya mempelajari modul 1.1. Salah satu hal yang menarik adalah perbedaan antara pendidikan dan pengajaran. Sebelumnya, mungkin saya menganggap keduanya sebagai sinonim. Tetapi, pemikiran Ki Hajar Dewantara membuka pandangan saya bahwa pengajaran adalah bagian dari pendidikan yang lebih luas. Ini mengingatkan bahwa tujuan pendidikan bukan hanya memberikan informasi dan keterampilan, tetapi juga membentuk karakter, moral, dan tanggung jawab sosial. Mari kita konstruksikan kembali proses pembelajaran dan suasana kelas yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara secara konkret, dengan mengambil contoh di sekolah tempat saya mengajar yang kaya akan tradisi dan budaya lokal. Sebagai seorang guru, saya melihat bahwa mengintegrasikan pandangan Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan ke dalam pengajaran matematika di sekolah memiliki dampak yang positif. Proses pembelajaran yang saya rancang mencerminkan prinsip-prinsip Ki Hajar Dewantara, sehingga matematika tidak hanya dianggap sebagai subjek akademis, tetapi juga sebagai alat untuk membentuk karakter dan menghargai budaya lokal. Dengan menghubungkan konsep matematika dengan kehidupan sehari-hari dalam konteks lokal sosial budaya, saya memberikan siswa saya kesempatan untuk melihat nilai praktis dalam matematika. Ini membantu mereka memahami bahwa matematika bukan hanya tentang rumus dan angka, tetapi juga tentang bagaimana ia terkait erat dengan aktivitas sehari-hari.
kepada siswa dengan penekanan pada prestasi akademis. Budi pekerti atau karakter mungkin dianggap sebagai hal penting, tetapi mungkin tidak selalu menjadi fokus utama dalam proses pembelajaran. Setelah mempelajari modul 1.1 ini, sebagai seorang guru, saya merasa telah mengalami perubahan positif dalam pemikiran dan perilaku saya. Pemahaman yang lebih holistik tentang pendidikan, pemahaman saya tentang pendidikan telah meluas. Saya sekarang melihat pendidikan sebagai proses yang lebih dari sekedar memberikan pengetahuan dan keterampilan. Saya memahami pentingnya membentuk karakter moral dan kebijaksanaan sosial pada siswa. Yang kedua, pentingnya pembentukan karakter dan budi pekerti. Pandangan Ki Hajar Dewantara telah mengingatkan saya akan pentingnya membentuk karakter dan budi pekerti siswa. Saya sekarang lebih fokus pada pengembangan nilai-nilai seperti tanggung jawab, empati, dan integritas dalam pendidikan sehari-hari. Yang ketiga, keterlibatan aktif siswa dalam pembelajaran. Saya sekarang lebih mendorong keterlibatan aktif siswa dalam pembelajaran. Saya mengakui pentingnya memberi siswa kebebasan untuk berpikir kritis, berdiskusi, dan merumuskan pertanyaan sendiri, sehingga mereka dapat lebih terlibat dalam proses pembelajaran. Yang keempat, pemanfaatan lingkungan alam dan sosial. Saya lebih memperhatikan cara mengaitkan materi pembelajaran dengan lingkungan alam dan sosial siswa. Saya menyadari bahwa konteks lokal dapat menjadi sumber inspirasi dan kasus nyata dalam mengajar berbagai konsep. Pemikiran dan pandangan Ki Hajar Dewantara telah membuka mata saya tentang kedalaman dan makna sejati dari pendidikan. Hal ini memengaruhi cara saya mendekati pembelajaran, mengelola kelas, dan berintegrasi dengan siswa. Saya merasa lebih siap untuk membantu siswa berkembang sebagai individu yang beretika, berbudaya, dan berkontribusi secara positif dalam masyarakat. Untuk mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, ada beberapa langkah yang dapat saya terapkan secara langsung. Yang pertama, integrasi nilai-nilai lokal dalam pembelajaran. Saya dapat mencari cara untuk mengaitkan materi pelajaran dengan nilai-nilai budaya dan lokal siswa. Misalnya, jika kami mempelajari matematika, saya bisa menggunakan contoh perhitungan yang relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa di lingkungan mereka. Yang kedua, fokus pada pengembangan karakter dan budi pekerti. Selain mengajarkan konsep akademis, saya bisa menyisipkan momen refleksi tentang nilai-nilai seperti empati, kerjasama, dan integritas. Ini bisa dilakukan melalui diskusi kelompok, cerita inspiratif, atau kegiatan berbasis nilai. Yang ketiga, keterlibatan aktif dan diskusi. Saya bisa mendorong siswa untuk lebih aktif berpartisipasi dalam pembelajaran dengan berdiskusi, bertanya, dan berbagi pendapat. Ini akan memungkinkan mereka untuk berpikir kritis dan merumuskan pandangan mereka sendiri. Yang keempat, model perilaku positif. Saya bisa menjadi contoh langsung dalam membentuk karakter dan budi pekerti dengan menunjukkan sikap seperti kerjasama, rasa hormat, dan integritas dalam integrasi dengan siswa. Dengan menerapkan langkah-langkah ini, saya yakin kelas saya akan menjadi lingkungan yang mencerminkan nilai-nilai dan pandangan Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yang holistik, menghormati nilai-nilai budaya, dan membentuk karakter yang baik pada siswa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat.